Kulit ikan patin itu kan kulit Jadi ya, harusnya duit dibuang tuh. ya, jadi duit. Iya. Coba dia jual. Boleh deh ambil Pak. Lagi dengan saya David Chania Guru. Di depan orang-orang lemah, orang lemah. Jaga bicara kebahagiaanmu di depan orang-orang sedih, orang sedih. Jaga bicara kebebasanmu di depan orang terpenjara, terpenjara. Jaga bicara tentang Ya oke guys, hari ini gue mau ketemu sama anak Tuhan yang luar biasa banget. Dia keren banget, ininya kesaksiannya, dia punya pengalaman yang bagus banget. Jadi teman-teman sudah tetap pantengin ya channel gue, chapter David Chania Guru, jangan kemana-mana. Oke. Wih, dengan bro Posma. Pokoknya saksiin terus, pantengin terus, jangan kemana-mana. Apa sih yang bakal dapetin teman-teman sahabat Kristus di rumah? Simak terus pesan apa Yesus yang disampaikan. Oke? Yes. Oke, Pak Posma, apa kabar? Baik. Salam. Baik. Ini kita punya bro yang luar biasa banget dipakai Tuhan. Untuk selanjutnya gimana bincang-bincang yang akan kita kupas-kupas dan rahasianya jangan bilang sampai siapa ya. Tetap safe. Perkenalan dulu dong, nama siapa? Nama Posma Dennis, panggilannya bisa Posma, bisa Dennis, Danny, and or as AKA James Bond Indonesia. Also known as Mr. Bond. Tapi orang Batak ya? Yes, Warga apa nih? Siahaan. Warga Siahaan. Iya. Jadi teman-teman di luar sana yang kalau Horas. 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 Horas lah, shalom. Tapi ibu dari Sunda. Kenapa? Ibu saya Sunda. Ibu dari Sunda. Oh, ibunya Iya, dari Sunda. Jawa Barat. Jadinya Basun ya? Basun, Batak Sunda. Semangat banget nih, beda sendiri. Semangat. Ah. Harus dong, semangat harus dong. Jadi kesibukannya apa nih Pak sekarang Pak? Sibukan? Wah, aku kesibukan apa aja aku lakukan, Fit. Ya, jadi manusia itu jangan never stop activity, never stop what you can do. Itu yang paling penting ya, Fit. Dari aku kecil, dari SD, guruku ngajarkan don't delay, atau don't wait until tomorrow what you can do today. Artinya apa? Jangan tunggu sampai besok. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini, lakukan hari ini, oke? Luar biasa, seperti Jangan firman Tuhan tunggu-tunggu. bilang kalau orang malas itu dosa loh. Tapi ayatnya Betul. lupa. Tapi pernah dengar kalau orang malas itu firmannya ada. Nanti kita sharing-sharing deh. Pokoknya tungguin aja. Iya. Kedepannya bagaimana nih Pak Posma? Hmm. Masalah sekarang yang kita hadapi ini kan banyak banget kesulitan di luar sana yang kita dengar karena COVID-19 ini. Jadinya banyak banget sih usaha-usaha sekarang yang lebih down, turun, apa segala macam. Menurut Pak Posma merasakan gak sih? Aduh, awal-awal yang merasakan ya. Pertama awal minggu pertama itu Maret, aku ingat banget, Fit ya. Itu Maret itu awal-awal dimana bisnis aku mau berkembang, Fit ya. Terus? Aku udah istilahnya ya udah ngomong-ngomong lah soal mau bikin. Aku kan hobinya diecast nih, hobinya figur, Diecast koleksi, itu? kolektor. Diecast itu buat teman-teman itu adalah model mobil-mobilan kecil ya. Ya, ada Hot Wheel, ada Maisto, ada Tommy, ada segala macam berbagai merek. Tapi yang terkenal memang Hot Wheel. Nah, diecast itu adalah model yang kecilnya. Jadi model car, istilah model car. Jadi kita punya yang 1:1, misalnya itu mobil Ferrari yang besar yang benar ya, ini model yang kecilnya. Ada yang 164, 143, 124, 112. Ada juga yang besar. Oke, Ya. kalau kita review flashback ke belakang, kalau seandainya ada orang malas, ada orang yang ya gitu tidur bangun makan mandi tidur bangun makan mandi kan jadi Iya. jadi di ayatnya tuh ada Amsal 10 ayat 4. Boleh deh dibacain? Amsal 10 ayat 4. Ya, itu berbunyi, tangan yang lamban membuat miskin tertawa.
tangan orang rajin menjadikan kaya. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Jadi gimana nih menurut sama Pak Posman? Kira-kira dengan ayat firman seperti ini masih mau malas Pak? Oh enggak lah, no. Apa itu malas? Aduh, nggak masuk dalam kamus hidup saya. No, kata malas, no. Masih ada yang bisa dikerjakan, Iya. ada yang mau diusahakan. Aduh, kalau saya fit ya, saya tuh boleh dibilang orang rumah aja ngelihat saya nih kayak kapan sih tidurnya, kapan sih lu istilahnya relaxnya, apa aja saya kerjain. Tapi emang istilahnya bener sih ya. teman-teman, Ah, dia ah. kalau saya datang ke unitnya nggak pernah yang saya lihat barang-barang itu berantakan. Kayaknya dia nggak suka yang kayak No, berantakan kemana buktinya suka aja. apa, nah, Itu barusan dibenerin tadi. Iya. Ada yang kurang dibenerin. Jadi ini orangnya bener-bener suka rajin, rapi Iya. gitu. Emang dididik dari dulu gitu teman-teman? Pertama didikan juga fit ya. Kedua juga itu dari kita kecil, istilahnya talent kita atau bakat kita atau apa yang kita lahirkan itu dari kecil begitulah ya. Orang yang rajin ya rajin dia. Lingkungan juga mempengaruhi dia, orang tua, lingkungan ya, keluarga, sekitarnya, tetangga itu mempengaruhi hidup. Itu yang menjadikan kita apa kita jadi sekarang ini ya. Saya itu nggak bisa tidur kalau belum beres, nggak bisa tidur. Nanti lagi tidur, baru mulai tidur nih, wah ini kayaknya tadi piring habis makan belum dicuci nih, gue bangun lagi, gue cuci. Nggak suka yang kotor kayaknya. Oh pasti, ya. Boleh dibilang the cleanest man, ya, istilahnya ya. Nah itu ini juga teraplikasi juga di kerjaan. Di kerjaan saya dulu boleh dibilang newcomer lah ya, di tempat kerjaan newcomer. Istilahnya tentu ada yang senioritas, ada yang lebih senior dari saya. Tapi saya diberi tanggung jawab yang lebih oleh atasan saya, dan dari situlah saya mulai melihat bahwa Tuhan memberi saya tanggung jawab yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi, dan saya harus kerjakan ini. Kalau orang lain bisa lakukan, saya juga harus bisa. Itu yang harus Intinya dilakukan. adalah motivasinya adalah kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Betul. Gitu. Tapi emang dulu Pak Posma ini pernah merasakan hal yang sedemikian rupa, ada yang nggak bisa gak? Apa kesusahan? Apa Aduh, karena- kesusahan itu dari Bener, guys. saya alami ya, istilahnya. benar sih Sa. Makan kaki lima. Apa-apa? Ya istilahnya yang mau makan milih-milih dulu. Aduh, ini duit gue gitu kan. Cukup deh. Cukup nggak dia? Ini menunya, itu warteg, meskipun warteg kita tahu murah, paling murah ya. Tapi kalau duitnya memang nggak ada gimana sih? Istilahnya ya, kosan belum bayar misalnya, nunggak buat ongkos belum kerja ya, masih naik bus dulu zaman dulu mana ada busway-buswayan, mana ada grab-graban, mana ada ojek-ojekan ya, bajai kita harus tawar-menawar ya. Kemudian naik bus kalau sekarang enak, naik busway sekali sampai tujuan cuma sekali bayar selama kita nggak keluar dari halte. Sekarang dulu mana, ini saya kerja di daerah Tamrin ya, kemudian saya ambil kos-kosan di daerah Kebayoran ya. Saya dari tempat kos ke Blok M dulu sekali naik bajai. Dari Blok M saya nyambung naik bus ke tempat kerja. Pulang malam begitu lagi balik. Nah jadi bisa double atau bisa triple gitu. Ya kan itu nggak ada, naik mobilnya dari mana? Berarti makan tertunda tuh jadinya atau gimana? Ya nggak tertunda sih, tapi paling nggak kita ya hitung-hitungan dulu, istilahnya ini cukup nggak ya, istilahnya dulu ya zaman dulu kan kalau makan tuh 10 ribuan segala macam dengan lauk dengan segala macam kan, kita hitungan misalnya sehari kita makan 10 ribu berarti 30 Sehari 10.000. Iya dulu ya, berarti kita harus ada 300 ribu untuk makan aja, sedangkan gaji misalnya cuma 1 juta, untuk kos-kosan 300 lagi, untuk transport 300 lagi, udah hampir tuh 900 ribu habis. Mau ditabung cuma 100 ribu, mau belanja aja udah. Tapi Susah. nggak langsung punya segalanya kan Pak? Oh Perjuangannya gimana tuh? tidak. Berasa Saya Pak? berasa banget. Saya mulai bisa nabung, bisa mulai menikmati tabungan Hasil. kerjaan saya, hasil itu setelah kurang lebih bekerja hampir 5 tahun lebih. Awal-awal berdarah-darah dulu. Ya, gaji-gaji pertama 3 tahun
pertama itu ya untuk bayar kehidupan sehari-hari dulu, kos segala macam. Kemudian baru nanti masuk tahun kelima baru bisa mau nabung dikit-dikit. Ya oke lah, saya ambil memang rumah kecil lah, saya mulai invest di rumah ya. Kemudian dari situ mulai berkembang dari situ kan. Karena rajin itu. Dan apa tipe saya sebetulnya adalah shopaholic. Saya tuh karena tempat kerja saya juga itu di pusat perbelanjaan, di shopping center. Jadi itu kalau pulang kerja, you melewati toko-toko ya, toko-toko itu kalau lu kayak aduh setan itu kayak manggil-manggil, lu mampir dong, mampir. Apalagi kalau udah ada tulisan SALE, sale, itu main masuk aja. Dan kemudian kalau lagi habis gajian nih, udah deh. Ya zaman dulu masih istilahnya manusiawi ya. Kalau ini masih muda itu pengennya wah baju yang paling bermerek, branded. Tapi nggak harus asli, nggak harus branded, nggak harus yang mahal ya. Kalau dulu sebelum istilahnya masih gengsian gitu harus branded. Iya maksud saya nggak. Iya kalau sekarang kayaknya. Apalagi zaman sekarang ini saya ngelihat barang-barang saya ini mau diapain ini ya, segini banyak ada mau dijual, mendingan duit, mendingan cash. Sekarang cash. Jadi buat pengalaman teman-teman di rumah, sahabat kritis dimanapun berada, selagi ada kesempatan untuk menabung cash. Jangan lakukan hal-hal buruk yang sudah kita saksikan barusan, yang boros-boros, belanja itu gengsi apa tadi? Ya gengsi nggak boleh, branded harus segala macam. Ini kaos branded apaan sih, paling ini 50.000. Sekarang udah tobat ya, udah sadar ya. Iya betul. Tapi asli loh, di pelayanannya sekarang di tempat kita punya komunitas namanya Full Gospel, dia udah mulai aktif dan dia sekarang salah satu wakil dari chapter Bahaya 8 Kalibata City. So teman-teman semua, perubahan itu kita sama-sama belajar, kita lihat dari pengalaman seseorang. So pasti kedepannya kita jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Oke teman-teman, next kedepannya kita bakalan ulas lagi. Tapi belakangan ini pernah dengar kesaksiannya bro, Ibu sakit. Oh iya. Dan dong biar teman-teman sahabat Kristus di sana juga bisa mendoakan, saling mensupport. Kita kan nggak tahu ya, yang namanya COVID-19 ini juga banyak loh orang-orang seperti kita yang kita nggak tahu, banyak banget pergumulan yang berat dan kita harus saling topang dalam doa. Gimana bro? Betul ya. Nah ibu saya ini kan istilahnya sangat concern banget dengan COVID ini. Jadi kita semuanya datang ke rumah itu udah harus disemprot ya, disinfektan, harus segera cuci tangan Demi keselamatan, demi supaya tidak membawa virus ke rumah ya. Kemudian kita tahu bahwa orang tua yang lebih mudah terinfeksi ya. Mudah banget sih, mudah banget. Jadi harus hati-hati banget. Iya betul. Tapi puji Tuhan kita semua sekeluarga sehat aman-aman saja. Berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan Yesus sudah pasti. Dan kemarin memang ibu saya tuh agak bermasalah dengan mata beliau ya. Jadi waktu itu dioperasi di Jakarta Eye Center dan abis operasinya itu tidak langsung sembuh ya. Jadi ada keluhan-keluhan sedikit dan kemudian ibu saya beliau minta dianterin ya. Nah saat itu ya kita punya kesibukan masing-masing ya. Saya bilang oke, nanti kapan kita janjian untuk ke dokter segala macam. Nah ibu saya bilang ya sudah besok aja langsung ya. Saya agak ragu tadi, aduh besok urusan saya bersih ditunda nih segala macam. Tapi dalam hati saya pikir udah, daripada menunda-nunda itu kembali lagi tadi jangan menunggu apa yang kamu bisa lakukan hari itu. Jadi ibu saya ngambil keputusan dan saya ikutin, dan puji Tuhan kita ke dokter yang ibu saya mau ada standby, dan kemudian tidak nunggu lama, akhirnya dikasih obat dan akhirnya sehat, akhirnya kembali normal kembali. Jadi itu sangat-sangat bersyukur kita dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin ya. Buat teman-teman di sana dimanapun berada, jangan kita melihat sosok orang wow
kemewahan hal segala macam, kita nggak tahu kan bahwa di dalam kondisi di sebaliknya itu ada seseorang yang mungkin kita sayangi bisa sakit, bisa apa. Jadi dengan adanya konten ini, dengan adanya program Tuhan Yesus Baik ini, kita saling mendoakan saja, dan sekalian juga kita sharing-sharingkan pengalaman kita, karena banyak nih kan sekarang orang-orang lagi pada butuh penguatan satu sama lain, walaupun kita bukan sesama agama, tapi setidaknya kita memberikan pengalaman kayak tadi contohnya boros, rajin, jangan yang males-malesan lah. Jadi di saat COVID-19 ini emang sih kita punya pekerjaan nggak ada, cuman apa susahnya sih kalau kita mencari pekerjaan yang mungkin menguntungkan buat orang lain. Contohnya nih, saya sendiri juga lagi dalam kondisi kurang baik, lebih baik saya buat channel YouTube apa segala macam, saya sharing-sharing ke teman. Mungkin daripada saya nggak punya pekerjaan apa, lebih baik saya memberitakan firman Tuhan, memberitakan kesaksian teman-teman, memberitakan pengalaman hidupnya gitu teman-teman. Sahabat Kristus di sana, saya benar-benar diberkati banget hari ini dengan firman yang disampaikan oleh beliau, Amsal tentang kerajinan tadi, dan juga kita punya sharing kesaksian yang luar biasa banget. Jangan memikirkan yang susah-susah, ya Fit ya. Istilahnya serendah apapun kita atau tidak punya apapun, nikmatin hidup itu. Jangan dibuat masalah, gitu kan. Jangan dirasakan, oh gue nggak punya duit nih, aduh gue sakit banget. Jangan, jadi dia dibawa enjoy. Enjoy itu atau kesenangan itu gampang, murah, ya, nggak mahal gitu istilahnya. Jadi harus mindset kita harus selalu happy gitu. Jadi sestres apapun, saya nggak bawa itu untuk stres. Jadi apapun yang membuat saya pusing atau saya tinggalin, saya lupain. Karena itu mengganggu saya sendiri. Jadi kinerja kita itu istilahnya terganggu. Jadi apapun saya sudah melihat nih, kalau saya melihat sesuatu ini bermasalah, saya akan stop. Ya, saya tidak akan lanjutkan. No, stop. Jadi saya akan lakukan sesuatu yang akan membuat saya pikir ini tidak akan membuat saya stres atau ini menyenangkan saya. Tentu saja kita tidak bisa memilih mana yang bagus mana enggak, tidak bisa, tapi kita bisa memprevent atau mencegah hal itu terjadi. Oke. Teman-teman sahabat Kristus dimanapun berada, kalau dari pembicaraan dari yang barusan kita bahas, saya teringat dengan sesuatu ayat firman yang luar biasa banget. Paling teman-teman tahu semuanya apa firman yang bakalan saya sampaikan. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi teman-teman dimanapun berada, that's right, dimanapun Anda berada sekarang ini, sahabat Kristus, jangan pernah yang namanya kita lesu, malas. Kalau kita malas, Tuhan mau ngasih apa? Kalau kita diam aja di rumah, Tuhan mau memberkati kita, caranya bagaimana? Kalau seandainya kita tidak melakukan aktivitas, orang lain juga tidak akan melihat apa yang kita lakukan. Bagaimana berkat itu akan datang? Gak mungkin dong kalau seandainya orang malas dapat duit, ya mending tiba-tiba ngejolok dari duit dari lain. Mendingan kita diam aja di rumah kalau gitu. Tapi saya yakin deh, pasti akan ada jalannya ketika kita melakukan sesuatu hal yang baru yang belum sebelumnya kita lakukan dengan niat dan oleh tuntunan Roh Kudus. Belum lama deh tadi kayaknya kita baru ketemu sama ibu-ibu tadi punya makanan keripik kulit apa sih? Ikan patin. Dan itu tau gak? Jadi dibuat udah pajak diambilin ntar kulit ikan patin itu kan kulit jadi ya, duit buang ya jadi duit. Coba dia jual. Jadi ide banget, bukan satu kebetulan banget kayak gini nih. Jadi buat ide-ide ini kulit tapi jadi duit. Berapa harganya Pak? Wih, suaranya gurih banget. Jadi ini aja kulit patin bisa menjadi berkat, bisa jadi duit. So selama masih ada kesempatan untuk melakukan hal yang baik walaupun situasi sulit apapun, sesusah apapun, pastikan kita melakukan hal yang rajin. Tangan yang lamban membuat miskin. Yes. Tetapi tangan orang rajin ya. Ini rajin ya, bukan malas ya. Kaya. So tangan rajin menghasilkan kaya.
Yeah. Yes. Di sini kita tahu deh kalau udah firman Tuhan berjanjikan seperti ini, so semua yang menonton channel ini, video ini tetap lakukan kerajinan. Kalau udah ada firman Tuhan seperti itu, siap-siap Anda akan mendapatkan berkat. Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua ini menjadi berkat. Saatnya kita katakan Tuhan Yesus Bye. Happy day.